warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Cirebon akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coaching. Saya Ahmad Makmur dari SDN 2 Tukmuda. Saya Ana Susana dari SDN 3 Lurah. Dan saya Suci Dwi Murdianti dari SDN 1 Wonosabalor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Ibu Hana. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Pak Ahmad akan melakukan praktik coaching ya. Tapi sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya kepada Pak Ahmad. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian ya Pak Ahmad. Ya, Bu. Nah, pada coaching kita kali ini, Bapak sebagai guru dan nanti coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah percakapan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan alumni atau belum? Kemudian, bagaimana memberikan pertanyaan tersebut kepada coach dan juga bagaimana nanti coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach sebagai bapaknya ya Pak. Terus jangan lupa disesuaikan dengan prosedur coaching. Di antaranya yang pertama adalah pembinaan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi ya Pak. Ya. Sudah bisa dipahami Pak Ahmad? Ya, sudah. Nah, nanti izin bertanya ya Pak Ahmad. Nah, Yang pertama adalah dari percakapan nanti dan praktik coaching, kompetensi apa yang Pak Ahmad akan kembangkan pada coaching kali ini? Iya Bu, nanti yang akan saya kembangkan rencananya kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan akan menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi praktik coaching tersebut, nah yang Pak Ahmad akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi itu apa Pak? Nah itu rencananya Bu mendengarkan aktif dan mungkin memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, apa yang indikator ketercapaian yang Pak Ahmad inginkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan dari coaching dari saya itu akan menemukan permasalahan, solusi dari permasalahan atau langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, baik Pak Ahmad. Demikian dulu ya Pak Ahmad untuk observasinya kali ini. Mangga Pak Ahmad melaksanakan coachingnya dengan coach ya Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Ibu Suci. Pak Ahmad lagi sibuk nggak? Ya nggak sibuk banget sih Bu. Kalau nggak sibuk, saya pengen ngobrol nih sama Pak Ahmad. Ngobrol masalah apa ya Bu? Jadi gini Pak, saya itu akhir-akhir ini nih Pak sering banget dapet laporan dari orang tua murid, kemudian dari anak-anak di kelas tentang kejahilan temannya Pak di kelas. Jadi ada yang barangnya hilang, kemudian ada yang penghapusnya rusak, bukunya rusak, hal seperti itu Pak. Jadi kondisi di kelas juga kan tidak kondusif ya Pak gitu. Nah saya tuh bingung banget Pak gitu kan. Saya sudah coba menasehati anak tersebut, tapi anak tersebut tetap saja melakukan hal seperti itu gitu. Saya sudah coba deketin dia, sudah coba ngobrol, tapi ya gimana ya Pak, saya tuh bingung banget. Makanya di sini saya tuh pengen ketemu sama Pak Ahmad, itu pengen ngobrol nih, pengen mencari solusi atas permasalahan saya ini Pak gitu kan.
Saya ingin kelas kembali kondusif. Ibu Suci, kalau dari saya lihat dari permasalahan tadi yang Ibu Suci sampaikan, itu kira-kira permasalahan itu ada di skala berapa ya? Kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10 gitu. Kalau melihat dari permasalahan itu sepertinya ada di skala 6 deh Pak. Oh begitu ya Bu. Ibu Suci, mungkin kita ngobrol lebih baik dari tadi ya Bu. Barangkali ini ada permasalahan dengan teman ibu. Barangkali anak kita atau permasalahan di kelasnya atau gimana gitu. Sudah sih Pak, saya sudah coba ngobrol 4 mata ya Pak dengan anak tersebut. Tapi si anak tersebut itu malah bilangnya tuh, ya aku senang aja Bu kalau udah jahilin temannya gitu. Dinasehatin juga sudah Pak gitu kan. Tapi ya dia jawab iya Bu gitu. Ya tapi itu tetap dia lakukan juga gitu. Masih jahil dan dia belum bisa bertanggung jawab untuk mengembalikan barang yang dia pinjam punya temannya itu Pak. Makanya aduh gemes banget deh Pak. Walah. Nah kira-kira nih dari permasalahan tadi itu Bu, itu sangat bagus sekali kepada anak tersebut. Kira-kira apa nih langkah selanjutnya yang akan Ibu Suci lakukan agar anak itu bisa berubah? Apa ya Pak? Bingung juga sih Pak. Soalnya aduh rasanya saya udah buntu banget ini. Tapi sepertinya Pak, saya akan mencoba ini deh. Mungkin yang pertama Pak, saya akan coba berkomunikasi dengan orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya tidak tahu tentang permasalahan anaknya gitu. Kemudian saya juga akan membuat kesepakatan belajar Pak. Misalnya kita harus bisa belajar menghargai dan menjaga barang milik temannya dengan rasa tanggung jawab Pak. Yeah. Nah, yang ketiga apalagi ya Pak? Oh iya, saya akan melakukan segitiga restitusi deh Pak dengan anak tersebut, biar anak tersebut itu dia tahu kalau yang dia lakukan itu adalah salah gitu, dan insya Allah itu tidak akan dia ulangi lagi. Terus apalagi ya? Oh iya, saya akan membuat kotak barang hilang deh Pak di kelas. Ya, yang terpenting itu saya sangat berharap ya Pak adanya perubahan nih Pak dari yang skala 6 itu berubah menjadi skala 8 deh Pak. Wah, itu ide bagus banget tuh Bu Suci. Mungkin insya Allah nih ya rencana Ibu Suci untuk berkomunikasi dengan orang tua, membuat kesepakatan kelas, melakukan segitiga restitusi, terus juga membuat kotak hilang gitu, bisa membuat perubahan pada diri anak itu. Amin, semoga ya Pak sesuai dengan yang saya harapkan, karena saya itu sangat berharap kelas itu kembali kondusif gitu Pak. Semangat Ibu Suci, jangan sampai menyerah ya. Pasti kita bisa dan kita akan selalu bertukar pikiran. Iya, terima kasih Bapak. Oh ya Bu, kapan nih rencana Ibu Suci mau melaksanakan rencana itu? Secepatnya deh Pak, saya akan segera menghubungi orang tua anak tersebut Pak untuk membicarakan masalah ini. Kemudian saya juga akan secepatnya membuat kesepakatan belajar Pak di kelas agar siswa itu bisa menghargai dan menjaga barang milik temannya dengan rasa tanggung jawab. Kemudian saya juga akan segera melakukan segitiga restitusi dengan anak tersebut, dan saya akan secepatnya juga membuat kotak kehilangan Pak. Oke Bu Suci, semoga sesuai dengan harapan Ibu ya. Amin, doakan ya Pak. Nanti kira-kira siapa nih yang akan membantu Ibu dalam merencanakan permasalahan ini?
sudah pasti saya akan minta kerjasama dengan orang tua ya Pak, agar orang tua juga bisa mengontrol. Yang saya khawatirkan kan sifat dia yang seperti ini itu tidak hanya terjadi di sekolah tapi di rumah juga. Kemudian saya akan minta tolong untuk bekerja sama dengan anggota kelas Pak, ketua kelas, kemudian siswa lain yang ada di kelas 6. Terus untuk pembuatan kotak barang kehilangan itu saya akan minta tolong kepada penjaga sekolah untuk segera dibuatkan Pak. Oke, baik Bu Suci, mungkin bagus juga tuh. Nanti kita bisa saling berkomunikasi saja ya Bu dengan semuanya agar bisa membantu mempercepat rencana Ibu Suci. Semangat ya Bu, pasti ada perubahan dari anak tersebut. Amin, semoga ya Pak. Terima kasih banget nih. Setelah saya ketemu dengan Pak Makmur ini ya, saya jadi lega. Saya jadi rasanya nggak bingung lagi gitu, karena dari obrolan tadi saya bisa menemukan solusi-solusi apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sama-sama Bu, pokoknya kita harus selalu berkomunikasi dan berkolaborasi ya Bu. Harus tetap semangat dan untuk kebaikan anak-anak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Ibu Ana. Gimana nih Pak Ahmad setelah melakukan coaching dengan Bu Suci? Nah, alhamdulillah baik. Oke Pak Ahmad, pada pasca observasi ini saya ingin menanyakan Pak beberapa pertanyaan. Pak Ahmad, apa saja yang sudah Pak Ahmad lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, dari hasil tadi coaching saya bersama Ibu Suci, saya melakukan dengan alur tirta yang sesuai dengan alur tujuan Bu. Alur tirta itu sesuai dengan alur tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa dilalui oleh coaching untuk menyelesaikan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Pak. Nah, menurut saya nih sebagai observer melihat proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah sangat baik dan proses alurnya sudah sesuai dengan alur kita, dan juga Bapak sudah berusaha nih menggali dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga si coaching itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang yang sudah dilakukan juga dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah Pak, sebagai pertanyaan terakhir ya Pak ya, kompetensi apa lagi nih Pak yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Bapak lakukan? Ya, saya ingin lebih memahami Bu proses tirta sehingga kedepannya akan lebih baik. Baik Bapak Ahmad, terima kasih atas